Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu. Di sini kita akan melanjutkan kelanjutan materi kemarin. Kemarin saya masih sedikit contoh soal mungkin. Jadi Bapak akan membahas beberapa contoh soal dan di sini banyak variasi contoh soalnya ya. Seperti halnya soal yang keempat ini belum ada pembahasan yang kemarin, ini Bapak lengkapi pembahasannya di sini. Oke, dan soal yang pertama ini ada permintaan temannya juga. Ini Bapak akan bahas juga ya. Dan soal ini sangat mudah sekali. Silakan Anda ulang-ulang terus pembahasannya. Mudah-mudahan mendapatkan pemahaman lebih. Oke, soal yang pertama. Nilai dari mutlak 3 tambah mutlak 5 kurang 7 kurang mutlak 9 dan seterusnya adalah. Nah, jadi kita harus pandai-pandai melihat tanda mutlaknya ya. Tanda mutlaknya itu, jadi yang ujung dulu yang kita pasangkan mutlak ini berarti kawannya ini. Mutlak yang ini kawannya adalah ini, kemudian yang ketiga lawannya ini, dan yang keempat adalah ini. Nah, jadi kita bergerak dari mutlak 9 ini. Jadi kita tahu bahwa kita pakai dulu tanda mutlak 9 ini kan adalah 9. Ini dia berubah ya. Nah, jadi sudah kita buka mutlaknya. Kalau seandainya mutlak min 9 juga 9 juga di sini ya, karena mutlak min 9 adalah 9. Nah, jadi tinggallah di sini mutlak ini. Mutlak 7 dikurang 9 adalah mutlak min 2. Mutlak min 2 kita mutlakkan, min 2 kita mutlakkan, berapa nilainya? Ya 2. Tinggallah di sini mutlaknya makin mengecil ya. Jadi setelah kita pakai tanda mutlaknya akan mengecil. Mutlak 5 kurang 2 jadinya. Mutlak 5 kurang 2 adalah 3. Dan 3 tambah 3 adalah mutlak 6. Jadi 6 jawabannya ya. Mutlak 6 adalah 6. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 6. Ini permintaan temannya kemarin sudah Bapak bahas. Ya, semoga bermanfaat. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk sederhana dari, ini soal yang kedua ya. Bentuk sederhana dari mutlak X kurang 1 tambah mutlak X tambah 2 dikurang 9 dikurang 3X kurang untuk min 2 kecil X kecil 1. Atau min 2 sampai 1. Nah, ini sebenarnya sama seperti cara yang kita kerjakan sesuai definisi ya. Jadi di sini dikasih batasnya dari min 2 sampai 1. Misalnya kita pilih dari min 2 sampai 1, ini kita pilih misalnya angka yang mudah saja 0 misalnya. Kalau kita masukkan ke dalam ini, berapa nilainya? Apakah positif atau negatif? Nah, jadi bentuk soal ini dia meminta kita untuk menghilangkan tanda mutlak, makanya disuruh menyederhanakan ya. Berdasarkan batas yang dikasih. Ya, di sini batas yang dikasih adalah min 2 sampai 1. Nah, misalnya kita pilih di sini nilai di antara min 2 sampai 1 adalah 0. Masukkan 0 ke sini. Kira-kira ini nilai positif atau negatif? Benar, negatif. Yang di sini, ingat kita pilih 0 tadi ya. Positif atau negatif? Positif. Yang ini positif juga. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, bisa kita buat. Nah, ini kan menjadi negatif nih karena kita ambil di sini 0. 0 masukkan ke sini. 0 kurang 1 kan min 1. Nah, jadi berubah tanda mutlaknya jadi kurung biasa dengan tanda min. Kemudian ini positif dia. Dan ini juga yang bagian ini juga positif ya. Ini 9 kurang 3X. Kemudian kita proses min X tambah 1, X tambah 2, min 9 ditambah 3X. Jadi dapatlah di sini min X dengan X-nya habis, tinggal di sini 3X. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 3 kurang 9 adalah min 6. Jadi bentuk sederhananya adalah 3X kurang 6 ya. Mudah sekali kalau ditanya bentuk sederhana kemudian dikasih batas yang ditentukan. Nah, kalau ganti lagi batasnya, misalnya batasnya dari 10 sampai 15 katanya. Nah, jadi masukkan saja ke dalam sini apakah nanti mutlak ini bernilai positif atau bernilai negatif. Ya, begitu ya caranya. Nah, untuk yang ini, nilai X memenuhi dari persamaan ini. Jadi jangan tertipu ya. Di sini kan min nih. Kita tahu bahwa nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif. Tetapi setelah diproses, ini bisa bernilai positif. Jadi di sini terletak sebuah trap atau jebakan ya Nanda. Jadi ini bisa diolah sehingga dia yang di ruas kanan ini akan bernilai positif.
Seperti ini ya. Kita pindahkan 3 ke sini, berapa jadinya? Ya, min mutlak 4x kurang 5 sama dengan min 18. Kalau kita sama-sama kalikan min, ini kan akan hilang. Akan menjadi 4x mutlak 4x kurang 5 sama dengan 18. Kan sama-sama kita kali min 1. Jadi tidak, lihat dulu pembuat negatifnya itu apakah bisa dikalikan dengan negatif sehingga menjadi positif, baru bisa diproses. Nah, jadi untuk nilai mutlak ini ada dua kemungkinan. 4x kurang 5 seperti biasa kita kerjakan. Yang pertama 4x kurang 5 sama dengan 18. Kita proses 4x kurang sama dengan 23, berarti x sama dengan 23 per 4. Kemungkinan kedua, ini akan bernilai negatif. Min x kurang 4 kurang 5 sama dengan 18. Kita kalikan saja dengan min, sehingga 4x kurang 5 sama dengan min 18. Dan 4x sama dengan min 13, x sama dengan min 13 per 4. Nah, jadi jangan tertipu ya di sini. Ini mentang-mentang min, tapi sebenarnya di sini ada pembuat yang dia tidak bisa, yang membuat nilai mutlaknya tidak min ya. Itu sedikit jebakannya. Jadi nilai yang memenuhi adalah 23 per 4 dan min 13 per 4. Jadi maksud dari soal ini Bapak ingin menunjukkan tidak selamanya ya mutlaknya itu ini mentang-mentang min kita buat himpunan kosong, bukan. Kalau ada pembuat dia akan menghasilkan positif, baru bisa diproses. Nah, bentuk yang keempat ini belum kita bahas ya sebelumnya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita belum bahas. Mutlak 2x kurang 1 kuadrat dikurang 6 mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Jadi idenya untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan cara kita misalkan. Bentuknya istimewa Anda lihat ini. Ini berbentuk kuadrat, ini juga. Nah, jadi kita buat cara permisalan. Kita misalkan mutlak 2x kurang 1 sama dengan P. Berarti ini nanti menjadi P kuadrat dikurang 6P sama dengan 7 ya. Nah, bentuknya seperti ini. P kuadrat dikurang 6P sama dengan 7. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. P kuadrat dikurang P 6P kurang 7 ya. Kita faktorkan apalah bentuknya seperti ini. Jika dikali hasilnya min 7, jika jumlah hasilnya min 6, dapatlah di sini P min 7 dan P plus 1. Dapatlah P itu sama dengan 7 atau P sama dengan min 1. Ingat P tadi sama dengan apa? P tadi sama dengan mutlak 2x kurang 1. Ini dia. Ada mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Kita proses seperti biasa, dapatlah di sini kita percepat ya. Seperti biasa dapatlah nilai x 4 atau min 4. Nah, yang satu lagi ini min 1. Min 1 tidak memenuhi karena tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Seandainya di sini, seandainya di sini P-nya sama dengan positif misalnya, baru kita proses seperti biasa seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada bentuk mutlak yang mana mutlaknya berbentuk kuadrat, yang kemarin contohnya yang di dalam mutlaknya kuadrat, sekarang mutlaknya yang kuadrat. Ya, Bapak ulangi, yang kemarin bentuk yang di dalam mutlaknya yang berbentuk fungsi kuadrat. Sekarang mutlaknya sendiri yang bernilai kuadrat. Jadi kita pakai metode permisalan dengan cara difaktorkan. Anda akan menjumpai ini di latihan portofolionya nanti ya. Kemudian yang terakhir ya, ini soalnya ini jawabannya lah yang memenuhi adalah min 4 atau x sama dengan 4. Ini yang kita bahas pagi tadi, biar tidak lupa materinya Bapak buatkan juga videonya. Nah, pertama langsung saja kita buat garis bilangan. Garis bilangannya ini dapatlah di sini min 2 dan min 1/3. Dari mana datangnya min 2? Jadi kita langsung saja pakai definisi nilai mutlak ya. Kalau kita buat bagannya yang seperti kemarin, mutlak 3x tambah 1 akan menilai 3x tambah 1 untuk x besar sama dengan min 1/3. Nah, itu tujuan Bapak hanya untuk menunjukkan kenapa batasnya pakai ada yang besar sama dengan, ada yang kecil, ada yang ada yang pakai sama dengan, mana yang tidak pakai sama dengan. Itu di awal-awal saja ya. Untuk mempercepat langkah, lebih cepat prosesnya, kita langsung saja ke garis bilangan. Nah, dari 3x tambah 1 pembuat nolnya kan min 1/3. Dan di sini 2x tambah 4 pembuat nolnya adalah min 2.
2 dan min sepertiga kita letakkan pada urutan garis bilangan. Di sini adalah min 2 dan di sini adalah min sepertiga. Jadi akan ada 3 daerah. Daerah yang pertama yang ini, sebelah kiri ini. Kan sebelah kiri ini ya, lebih kecil. Kemudian di antara, kemudian yang lebih besar. Kita pakai dulu yang untuk daerah yang pertama, untuk X kecil dari min 2. Nah, kita teruskan dulu soalnya. Kita pilih misalnya yang kecil dari min 2 itu misalnya adalah min 3. Min 3 masukkan ke sini. Bernilai positif atau negatif? Adalah negatif. Di sini negatif juga ya. Setelah kita coba. Nah, di sini dia berubah dari tanda mutlak menjadi kurung biasa. Min. Di sini min. Kita proses. Seperti biasa kita proses min. Kita selesaikan, dapatlah di sini X sama dengan min 7. Min 7 tidak memenuhi. Kenapa? Min 7 tidak memenuhi karena min 7 memenuhi ya. Min 7 memenuhi karena min 7 ada di sebelah sini. Memenuhi. Oke, ini memenuhi. Kemudian yang kedua untuk min 2 sampai min sepertiga. Kemudian kita tuliskan soalnya dulu. Misalnya kita pilih berapa misalnya? Misalnya kita pilih min 1 misalnya. Min 1 kita pilih, masukkan ke sini. Min 1 kita masukkan, kira-kira hasilnya positif atau negatif? Iya, negatif ya. Kemudian di sini pada yang bagian kedua, positif atau negatif? Di sini bernilai positif. Berarti di sini min 3x tambah 1, ini kan positif. Positif kita kalikan negatif ya tetap menjadi negatif di sini. Min 3x kurang 1 dikurang 2x kurang 4. Kita proses min 5x kurang 5 sama dengan 10. Min 5x sama dengan 15. Dan x sama dengan min 3. Min 3 tidak memenuhi. Kenapa? Karena min 3 tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Dari min 2 sampai min sepertiga tidak memenuhi. Nah, dan yang terakhir kita pakai untuk yang daerah yang ketiga, min sepertiga. Nah, kita teruskan dulu soalnya. Misalnya kita pilih misalnya angka yang min besar dari min sepertiga lah misalnya. Misalnya 1. Masukkan di sini positif atau negatif? Positif. Di sini yang pada bagian kedua positif atau negatif? Positif. Nah, ini ya, 3x tambah 1 dikurang 2x kurang 4 sama dengan 10. Dan kita proses 3x tambah 1 min 2x min 4, x kurang 3 sama dengan 10, x sama dengan 13 memenuhi. Oke. Dan untuk membuktikan kebenaran jawaban kita, tinggal kita masukkan ke dalam soal ini. Apakah benar enggak menghasilkan 10? Misalnya min 7. 3 kali min 7, min 21 ditambah 1. Min 21 tambah 1, min 20. Mutlak min 20 adalah 20. Nah, berarti nilai sini 20 ya. Masukkan ke sini lagi. 2 kali min 7. Berarti min 14 kan? Ditambah 4. Berarti min 10. Mutlak min 10? 10. Berarti 20 kurang 10? 10. Benar. Nah, gitu cara mengujinya. Ini tidak memenuhi. Coba misalnya min 3 di sini. Benar enggak nilainya 10? 3 kali min 3, min 9 ditambah 1. Min 8. Mutlak min 8? 8. Ini berarti di sini 8. Dikurang 2 dikali min 3. Min 6 tambah 4. Min 2. Mutlak min 2 adalah 2. Berarti 8 kurang 2 6. Sementara di sini yang diminta adalah 10. Makanya dia tidak memenuhi. Nah, dan yang terakhir misalnya kita coba 13. 13 kali 3. 39 tambah 1 akar mutlak 40. Mutlak 40 kan 40. Di sini 13 kali 2, 26 tambah 4, 30. Mutlak 30 adalah 30. 40 kurang 30 adalah 10. Jadi nilai memenuhi adalah min 7 dan 13. Benar ya? Nah, itulah sedikit pembahasan tipe-tipe soal nilai mutlak. Semoga bermanfaat, membantu tugasnya juga. Tujuannya agar Anda memahami materi ini dengan lebih paham lagi. Dan bisa Anda ulang-ulang materi ini. Bagian mana yang tidak paham, di rewind kembali. Jika tidak bisa paham,
bisa hubungi Bapak melalui beberapa kontak ini, bisa melalui YouTube komennya, kemudian komen di website Bapak atau di Instagram, di Facebook atau di WhatsApp Bapak ya. Yang penting tujuannya Anda harus betul-betul paham, diajarkan kalkulus dari awal sehingga Anda akan mudah dalam melakukan perhitungan matematika. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.